sudah bincang-bincang tentang apa yang sudah baik dan sudah berjalan kebetulan oleh Pak Jaya di program PDP ini. Kemudian Pak Dewi juga sudah mendapatkan seperti apa pencapaian Pak Jaya selama 1 bulan ini ya. Lalu kita sudah lihat RPP-nya Pak Jaya sudah bagus nanti. Nah, kemudian bagaimana tanggapan di kelas. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke kelas Pak Jaya, ada beberapa hal yang bisa dijawab sama Pak Jaya. Lalu terkait tentang tadi RPP Pak Jaya terkait pembelajaran yang akan dicapai nanti di kelas ya Pak Jaya. Sesuai dengan rencana pembelajaran yang akan saya lakukan untuk hari ini, yaitu bagaimana peserta didik nantinya dapat memahami dan dapat mempraktikkan ajaran dasar manipulatif pada Ini nanti fokusnya pada gerak dasar manipulatif ya, gerak dasar manipulatif. Nah, dari materi tadi Pak Jaya, kita kan nanti saya kan masuk nanti mengamati di kelas, ada observasi Pak Jaya seperti apa. Di sini nanti tujuan pembelajaran kita, apa tujuan untuk pembelajaran ini saya masuk di kelas melihat Pak Jaya menerapkan pembelajaran modifikasi dan PSI di kelas. Akan melihat bagaimana strategi yang dilakukan Pak Jaya. Justru nanti kan tujuan pembelajaran tadi ingin melihat gerak dasar manipulatif, ya, gerak dasar manipulatif. Nah, kira-kira menurut Pak Jaya, karya kompetensi pengembangan kompetensi apa yang Pak Jaya kompetensi pengembangan dia bisa nanti saya fokus di untuk pembelajaran organisasi ini, lalu di sesi proses saya fokuskan pada prosesnya ya, proses pembelajaran. Nah, mungkin bisa digambarkan Pak Jaya seperti apa strategi yang akan nanti Pak Jaya terapkan di pembelajaran ini? Strategi yang akan saya terapkan dari sistem itu, karena saya sudah melakukan sebelumnya asesmen awal untuk memetakan kemampuan peserta didik. Tentunya akan saya bagi ke beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan dasar peserta didik. Jadi ada asesmen awal ya, khusus untuk dan nanti dan akhirnya akan dikelompokkan di negara pendidikan ini seperti apa cara belajar. Pak Jaya saya kira itu kita sudah sepakat seperti itu yang saya amati. Ayo kita ke lapangan sudah datang ke terima kasih Pak Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap olahraga semua? Ya. Baik. Tolong ketua kelasnya disiapkan dulu temannya. Sudah siap? Gerak. Berdoa, dimulai. Selesai. Oke, baik. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen. Oke, hadir semua ya. Oke. Nah, sekarang Pak Guru akan tanya, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Gerak dasar non lokomotor, betul sekali, tepuk tangan untuk temannya. Ada yang bisa menyebutkan contoh gerak dasar non lokomotor? Ya. Gerakan memutar, betul sekali, tepuk tangan untuk temannya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar gerak dasar manipulatif. Ada yang masih ingat pengertian dari gerak dasar manipulatif? Gerakan yang memakai alat. Iya, gerakan yang memakai alat atau menggunakan alat. Tepuk tangan untuk temannya. Ada yang bisa sebutkan contoh gerak dasar manipulatif? Siap ya? Oke. Sebutkan gerak dasar manipulatif. Melempar bola ya, silakan lempar sama temannya.
menendang bola. Menendang bola, betul sekali. Lempar lagi sama temannya. Menangkap bola. Menangkap bola, lagi. Terus. Menahan bola, lagi. Lagi. Memukul bola, lagi. Terus. Menggiring bola, betul. Lagi. Memantul bola. Iya, seru ya? Iya, oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Itulah dia gerakan, contoh gerakan manipulatif yang akan kita pelajari. Namun kita fokus di dua gerak dasar manipulatif yang akan kita praktekkan nanti, yaitu melempar bola dan menangkap bola. Nanti Pak Guru akan bagi kelompok sesuai dengan asesmen awal Pak Guru, ya. Jadi nanti anak-anakku saya akan tes pengetahuan awalnya sampai di mana pengetahuannya tentang melempar dan menangkap bola, ya. Oke, silakan menjawab ya, sesuai dengan pengalamannya masing-masing yang selama ini sudah dilakukan. Oke, silakan dikerja di checklist untuk kegiatan yang sudah pernah dilakukan dan bagian belum pernah dilakukan di checklist di bagian tidak belum pernah, ya. Silakan. Oke, baik, Pak Guru sudah memberikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui pengetahuan awal anak-anakku tentang gerak dasar manipulatif. Dan di sini Pak Guru bisa melihat sampai di mana pemahaman kita tentang gerak dasar manipulatif. Nanti berdasarkan ini Pak Guru akan membagi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan asesmen awal yang Pak Guru ketikkan tadi. Oke. Selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bagaimana nantinya anak-anakku setelah mempelajari gerak dasar manipulatif ini dapat lebih memahami dan bisa mempraktekkan gerak dasar manipulatif ini, yang mana gerak dasar manipulatif yang dimaksud tadi adalah melempar dan menangkap bola. Iya. Jadi seperti dengan materi kita sebelumnya, yaitu gerak dasar non lokomotor, ya. Bagaimana kita sudah memahami gerak dasar non lokomotor, bagaimana kita sudah bisa mempraktekkan dengan baik. Nah, begitu halnya dengan gerak dasar manipulatif ini. Kemudian, apa sih gunanya kita mempelajari gerak dasar manipulatif ini? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Gerakan melempar bola, gerakan menangkap bola. Nah, kira-kira kalau gerakan melempar dalam kehidupan sehari-hari, apa yang biasa kita lakukan kalau gerakan melempar? Ayo. Pernah lihat mangga masak? Pernah? Tidak mau jatuh, ambil batu. Ya, kalau kita mahir melempar, kita juga bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita bilang, apa sih gunanya saya belajar itu? Nah, ya, sama dengan apabila kita nanti jadi atlet guru, melempar lebih, nah bisa itu nanti kita terapkan di situ. Nah, aku bisa lebih memperdalam memahami tentang gerak dasar manipulatif. Nah, anak-anakku bisa perhatikan video di atas
bagaimana cara melempar bola kasti dengan baik, ya. Nah, selanjutnya posisi saat kita praktek nanti di lapangan bisa berupa saling berhadapan seperti ini ya. Kita bisa saling berhadapan. Ini menggunakan bola besar. Kemudian yang di tengah itu berputar, ada di depan tak, ada di belakang. Sudah melempar, balik lagi. Oke? Kemudian ini secara berkelompok model lingkaran, ya. Satu di tengah, kemudian saling melempar tangkap ke belakang. Oke. Nah, setelah tadi kita perhatikan videonya di atas, kemudian beberapa gambar formasi saat praktik kelompok nanti. Nah, ada yang mau diperhatikan di depan? Bagaimana caranya melempar melambung seperti tadi di video, seperti ini. Ya, ada yang mau satu? Besok. Jadi nanti kita di lapangan akan praktekkan seperti ini ya. Kamu tunjukkan ke temannya bagaimana cara lempar melambung. Ini gerakan badannya mengikut ya. Oke, paham ya? Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Kegiatan yang akan kita lakukan nanti yaitu bagaimana kita mempraktikkan gerak dasar manipulatif sesuai pembagian kelompoknya tadi. Kelompok yang sudah mahir akan diberikan alat berupa bola yang lebih kecil ya, seperti bola kasti karena sudah mahir untuk melempar dan menangkap. Kemudian kelompok yang belum terlalu mahir lempar tangkapnya akan diberikan bola yang lebih besar ya supaya lebih mudah ditangkap. Kemudian kelompok yang agak takut kena sama bola akan diberikan bola yang lebih ringan atau lebih lembek sehingga nanti saat kena tubuhnya, kena badannya tidak terlalu sakit. Tadi di dalam kelas ya, kita sudah jelaskan bagaimana cara melakukan lempar dan tangkap bola. Nah, sekarang kita akan praktekkan di lapangan sesuai dengan pembagian kelompok hasil asesmen awal tadi. Namun sebelum itu kita pemanasan dulu, kita bagi dua. Ya, kita bagi dua kelompoknya. Kemudian kita akan bermain bola racun atau bola. Tadi kita sudah lakukan gerakan pemanasan. Bagaimana perasaannya setelah pemanasan? Senang ya? Oke. Selanjutnya kita masuk pada materinya yaitu lempar tangkap bola. Nah sekarang Pak Guru akan membagi sesuai dengan kelompoknya tadi. Hasil asesmen awalnya tadi. Silakan.
sudah bisa mengatasi permasalahan ekonominya. Kira-kira pertemuan selanjutnya kita pakai langkah-langkahnya nanti seperti apa? Depan maunya menggunakan bola kaki, gitu ya, supaya tadi. Terima kasih ya. Nah, pertemuan selanjutnya kita sudah bisa mengatur semua menggunakan kita anak-anak yang bisa menggunakan kita tangkapan bagaimana rasanya setelah melakukan tugas. Baik Pak Jaya, tadi sangat luar biasa pada saat memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Pak Jaya, bagaimana perasaan setelah melakukan tadi pembelajaran di kelas? Alhamdulillah, perasaan saya sedikit agak sulit Ya, setelah melakukan pembelajaran relaksasi dan PSC tadi. Alhamdulillah sudah merasa lega. memang Bapak juga saya tadi bahwa bagaimana penerapan diferensiasi dan PSC tadi saya benar-benar menjadi senang ya dengan pembelajaran yang Pak Jaya diberikan. Tentu dalam proses itu Pak Jaya pasti ada hal yang mungkin masih kurang atau mungkin sudah baik, itu bisa ditambahkan mungkin dalam bentuk refleksi aja yang seperti apa refleksi. Tadi setelah melakukan pembelajaran relaksasi, sebenarnya dalam pembelajaran PJOK ini, pembelajaran diferensiasi ini sudah lama terdapat di dalam pembelajaran PJOK. Namun baru saat ini kami menyadari, khususnya saya menyadari bahwa ternyata kegiatan yang saya lakukan itu sudah termasuk berdiferensiasi dan sudah memunculkan kompetensi sosial yang selalu. Tapi Pak Jaya ada nggak yang dirasa Pak Jaya masih kurang dan meningkatkan pada saat proses? Ya, saat proses pembelajaran tadi ada beberapa mungkin yang masih kurang dari saya yang perlu saya tingkatkan, yaitu bagaimana saya mengidentifikasi peserta didik tentang kemampuan dalam melakukan gerakan itu. Jadi tanpa melakukan asesmen awal itu kayaknya saya agak sulit untuk melakukan ini. Jadi terkendala pada asesmen Pak Jaya ini bagaimana mungkin memetakan sesuai dengan kebutuhan muridnya, jadinya mungkin kendala di situ.
Kira-kira mungkin ada yang bisa dilakukan oleh Pak Jaya, langkah-langkah yang bisa dilakukan Pak Jaya untuk meminimalkan kesulitan yang sudah didapatkan dari Pak Jaya? Seperti tadi yang coba saya terapkan, yaitu melakukan asesmen awal di pertamanya. Sebenarnya pembelajaran sebelumnya itu belum pernah saya melakukan asesmen awal. Dan alhamdulillah tadi saya coba, ternyata saya bisa memetakan dengan baik peserta didik setelah melakukan asesmen. Pak Jaya sudah merasakan seperti apa kalau kita petakan dulu kita kemudian kita mengajar ya. Nah baik, tadi dari kekurangan Pak Jaya merasa ada kekurangan dari segi asesmennya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Jaya untuk meningkatkan kompetensi Pak Jaya? Jadi rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya, insya Allah saya akan berusaha untuk setiap pembelajaran saya akan melakukan asesmen awal. Entah itu asesmen awalnya seperti tadi saya tertulis ataupun semacam pengamatan atau pengajaran. Adakah misalnya rencana Pak Jaya untuk melibatkan teman-teman seperti apa cara penerapan saya asesmennya atau seperti apa? Untuk asesmen mungkin untuk kerjasama dalam bentuk sekolah ini nanti saya bisa kerjasama dengan wali kelasnya, bagaimana memahami peserta didik ini. Tentunya wali kelasnya lebih memahami tentang karakter peserta didik ini. Biasa Pak Jaya, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan dan lebih kepada secara kontinu kita bisa melakukan pembentangan kita sebelum seperti itu saja mungkin untuk percakapan kita, tapi untuk saya nanti kembali bahwa mungkin pada saat pendampingan 2005 Pak Jaya akan melibatkan dengan sejawat. Pak Jaya akan didapatkan dengan praktik kita hari ini itu nanti akan dilimpahkan kepada teman. Jadi Pak Jaya akan berdiri satu teman untuk pembahasan tentang pembelajaran multiplication essay ini. Pada saat nanti ada teman yang sudah dipilih, nanti akan dilibatkan dalam coaching untuk pendampingan 2005. Nah, Pak Jaya juga akan melakukan proses seperti yang saya lakukan. Pak Jaya yang menjadi observernya, profesornya. Kemudian teman akan praktikan seperti apa yang kita lakukan ini. Nah, diharapkan nanti Pak Jaya membuat catatan yang seperti yang saya lakukan sampai tahap observasi di kelas. Jadi kemudian observasi di kelas. Nanti pada saat pendampingan kelima saya akan datang nanti dipraktikkan pascanya. Jadi Pak Jaya akan coaching mereka dalam bentuk percakapan pada pasca observasi. Jadi perannya kemudian observasi di kelas itu sudah ada dalam bentuk percakapan. Meskipun mungkin dalam bentuk foto nanti bisa Pascanya saja. iya, nanti kalau saya akan dipraktikkan sebagai kegiatan kita pada pendampingan dalam coaching. Siapa Jaya? Iya. Oke, terima kasih Pak Jaya untuk hari ini.